normal. Oke, saya coba share screen. Saya share screen ya, Pak. Oke, tadi sempat terputus ya. Jadi kita masuk ke jenis-jenis PLTS, jenis-jenis maintenance dari PLTS ataupun dari pembangkit listrik yang ada. Jenis-jenis maintenance ada beberapa ya, yaitu ada dua. Yang pertama planned maintenance, yang kedua adalah unplanned maintenance. Nah, apa itu planned maintenance? Planned maintenance ini adalah maintenance yang disesuaikan atau ya sudah ada schedule-nya dan kita tinggal eksekusi saja dari schedule yang sudah ada, terlepas itu tepat waktu atau tidak. Nah, unplanned maintenance itu maintenance yang tidak dapat diprediksi, dalam arti ketika kita mengalami ada satu equipment yang mengalami kegagalan, itu baru kita lakukan maintenance, yaitu namanya corrective maintenance. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini sendiri adalah maintenance yang mana strateginya itu adalah dari perawatan rutin, yang mana perawatan rutinnya itu dari schedule yang sudah kita buat dan sudah kita yang sudah menjadi acuan kita bersama untuk melakukan maintenance dari sisi pembangkit. Nah, gunanya adalah untuk memastikan peralatan atau aset yang kita miliki berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana nanti itu akan memperpanjang umur atau masa pakai dari equipment PLTS. Nah, apa saja sih yang perlu kita maintain atau yang masuk ke dalam preventive maintenance dari si PLTS? Yang pertama, melakukan pengecekan kondisi PV modul. Nah, melakukan pengecekan kondisi PV modul ini yang pertama adalah memastikan kondisi PV modul itu kotor atau enggak. Yang kedua, memastikan kondisi PV modul itu konektor MC4-nya tidak ada yang melting atau tidak ada yang anomali. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu melakukan pengecekan pada cubicle room. Nah, cubicle room ini biasanya ada beberapa main equipment dari PLTS, yaitu AC combiner dan juga inverter. Nah, jadi kita perlu melakukan pengecekan temperatur pada cubicle room untuk memastikan temperatur atau ambient temperatur yang ada di cubicle room tersebut sudah sesuai dengan ambient temperatur dari si si inverter ataupun dari equipment yang ada di AC combiner seperti MCCB, ACB, dan fuse. Nah, karena apabila telah melampaui ambang batas, contohnya di inverter nih, nah itu akan menyebabkan si inverter trip. Trip ini adalah muncul alarm ya dari sisi inverter. Nah, kalau untuk MCCB, apabila dia sudah melampaui dari batas maksimum temperatur dari MCCB, itu thermal magnetic yang ada di MCCB itu akan bekerja dan membuat MCCB itu trip dan tidak bisa dinyalakan lagi untuk beberapa saat sampai suhu dari MCCB tersebut kembali dengan normal. Nah, selanjutnya itu ada pengecekan sistem pembumian atau grounding. Nah, untuk pengecekan sistem pembumian atau grounding ini menurut kita sih krusial ya, karena dari pembumian ini nanti apabila terjadi adanya sambaran petir dan lain sebagainya, kalau tidak ada pembumian itu akan berdampak dan merusak dari si equipment yang ada di site PLTS seperti PV modul, inverter, dan juga dari sisi AC combiner. Nah, makanya kita perlu melakukan pengecekan sistem pembumian, apakah nilai dari grounding tersebut atau sistem pembumian tersebut
telah sesuai dengan standar dari PUIL 2011 yaitu di 5 ohm maksimum. Nah, tapi yang kita harapkan adalah di bawah dari 5 ohm. Nah, selain itu untuk pembumian kita harus melakukan pengecekan terhadap nut atau bolt dari konektor pembumian itu sendiri untuk memastikan tidak adanya korosi atau karat yang ada di bolt dan juga nutnya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap kondisi instalasi. Nah, kondisi instalasi di sini yaitu kondisi instalasi baik dari PV modul yang menuju ke DC combiner, baik dari DC combiner yang menuju ke AC combiner, dan juga wiring ataupun pengkabelan terminasi dari si AC combiner itu sendiri. Seperti itu. Nah, planet maintenance yang kedua itu ada predictive maintenance. Nah, predictive maintenance ini apa sih? Predictive maintenance ini adalah pengecekan yang kita lakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadinya kerusakan pada peralatan itu sendiri. Nah, secara singkatnya, analisis dari kondisi pembangkitan PLTS berdasarkan pola kerja dari pembangkit PLTS tersebut. Misalkan, kalau di PLTS kita kan ada monitoring yang namanya fusion solar. Nah, itu kita bisa lihat. Misalkan ada problem seperti capture gambar tersebut ada alarm low insulation misalkan. Nah, kita bisa langsung melakukan action untuk melakukan pengecekan melalui tim vendor kita yang ada di lapangan. Melakukan pengecekan apakah benar nilai ini terkait dari kurangnya perawatan kita terhadap equipment ataupun memang karena ada faktor lain seperti kabel-kabel kita mengalami kelembaban di atas rata-rata, dan yang kedua kabel kita mengalami gigitan dari tikus. Nah, mungkin setelah sampai di site, vendor kita ini akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwasanya low insulation ini berasal dari mana. Misalkan seperti ini. Nah, terus proactive maintenance. Untuk proactive maintenance ini sendiri adalah dilakukan dengan metode inspeksi langsung pada peralatan PLTS untuk memastikan tidak ada anomali pada sistem atau instalasi dari PLTS tersebut. Proaktif ini biasa dilakukan ketika si vendor ataupun kita sebagai developer melakukan inspeksi yang terschedule, yang mana inspeksi yang terschedule kita adalah per 3 bulan untuk melakukan pengecekan on-site. Nah, dari sini nih kita bisa melihat apakah ada inisial kegagalan dari instalasi PLTS ataupun tidak. Misalkan dari sisi konektor MC4 PLTS PV modul itu ada melting atau enggak, yang pertama. Yang kedua, itu fan inverter masih bekerja dengan normal atau tidak, atau misalkan ada debu dari inlet ataupun outlet dari fan inverter atau tidak. Nah, ketika ada problem itu kita bisa langsung menanganinya dengan metode proactive maintenance tersebut. Nah, kita masuk nih ke poin kedua dari penjabaran maintenance, yaitu ada corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah bagian dari unplanned maintenance, yang mana corrective maintenance ini sendiri adalah tindakan perbaikan yang dilakukan apabila terjadi kerusakan atau terdeteksi kerusakan atau kegagalan pada equipment yang ada di lapangan. Misalkan pecahnya PV modul. Terus yang kedua, peralatan di dalam AC combiner itu meleleh, misalkan MCCB atau MCB ataupun ACB yang ada di dalam AC combiner itu melting karena bautnya tidak ditorsi dan lain sebagainya. Nah, terus kita melakukan perlunya penggantian. Itu namanya corrective maintenance. Selain itu, ada over temperatur pada cubicle room. Nah, ini memaksa kita harus melakukan instalasi
airflow yang mana nanti akan diinstal exhaust, misalkan seperti itu. Nah, grounding yang mengalami sistem malfungsi dan nilai tahanannya sudah lebih dari 5 ohm. Nah, itu kita harus melakukan corrective maintenance terhadap hal-hal yang disebutkan tadi gitu. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu aktivitas apa saja sih yang dilakukan ketika kita melakukan ONM PLTS. Nah, yang pertama ini ada pembersihan PV modul, pembersihan sistem, yaitu yang pertama ada PV modul, inverter, AC combiner atau switchgear, kabel, dan area lokasi dari PLTS. Nah, pembersihannya dengan menggunakan apa? Kalau PV modul, kita cukup mencuci PV modul dengan air mengalir dan melakukan pembersihan dengan kain bersih ataupun kain microfiber. Nah, untuk inverter, kita bisa menggunakan vacuum cleaner dan juga sikat ya untuk membersihkan debu-debu yang ada di bagian inverter. Untuk AC combiner sama dengan inverter, dan untuk area lokasi dari PLTS itu kita cukup memaintain dari rumput dari si area PLTS. Misalkan kita melakukan instalasi ground mounted, nah itu kan ada rumput ya yang nantinya akan tumbuh. Apabila rumput tersebut telah melebihi bottom dari si PV modul, itu perlu kita potong rumputnya agar tidak terjadi shading dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada inspeksi elektrikal mekanikal. Nah, inspeksi yang kita lakukan per 3 bulan ini, kita bisa melakukan pengecekan, yaitu yang pertama melakukan pengecekan terhadap VOC atau open circuit dari si PLTS, dan juga ISC ataupun ISC dari si PLTS. Nah, kita melakukan cek torsi, mounting, ataupun struktur yang ada di PLTS. Yang ketiga ada inspeksi-inspeksi sensor, baik itu sensor yang kita pasang ya, itu ada sensor radiasi, sensor humidity untuk melakukan pengecekan terkait dari ambient temperatur, dan yang terakhir itu ada pengecekan dari tahanan dan juga grounding. Nah, untuk tes uji performa sistem itu outputnya yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan pengecekan terhadap efisiensi produksi, suhu, IV curve, serta parameter-parameter yang digunakan untuk melihat performa PLTS ini apakah sedang baik-baik saja atau tidak. Nah, untuk material replacement ini masuk ke dalam corrective maintenance. Material replacement ini misalkan kita melakukan penggantian dari PV modul yang rusak, inverter yang rusak, mounting yang berkarat, dan kabel yang meleleh, dan itu memang harus kita ganti agar sistem berjalan atau running normal dan running sebagaimana mestinya. Oke, baik, mungkin itu slide terakhir yang bisa saya infokan, yang bisa saya sharing kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin bisa ada tambahan dari Pak Aziz terkait dari slide yang sudah saya sampaikan. Pada Pak Aziz mungkin dipersilakan Pak. Dilanjut. Iya, terima kasih Pak Teguh atas paparannya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa dan siswi serta partisipan semua yang ada di webinar ini. Intinya gini, dari basic ini sudah disampaikan oleh Pak Teguh bahwa sistem PLTS ini lebih ke energi kotor. Jadi apa yang diserap sih oleh PV modul? PV modul ini menyerap radiasinya, bukan panas atau cahaya dari matahari. Jadi yang diserap itu adalah radiasi. Di mana nanti setelah diserap itu ada energi pergerakan dari elektron yang ada di stel mesin-mesin PV-nya. Jadi itu akan bergerak sehingga
menyebabkan boros atau tegangan listrik dalam bentuk DC, yang mana nanti akan diteruskan dan dikonversi melalui inverter dari DC ke AC, nanti akan disuplai masuk ke sistem pembebanan atau boleh dikatakan kita akan kondisi ke paralel dengan grid. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan bahwa ini proses paralel ini ada di mana? Proses paralel yang akan terjadi adalah itu di inverter. Jadi inverter ini akan membaca tegangan grid yang saat terjadi, frekuensinya berapa, sudut pasangnya seperti apa. Sehingga terjadilah proses sinkronisasi inverter. Beda dengan sistem pembangkit genset. Sewaktu dia mau mensinkronisasi, maka dibutuhkan suatu panel sinkron yang harus membaca salah satu kriteria atau kriteria yang syarat-syarat untuk melakukan paralel dengan sistem grid. Tentu proses OMM ini itu boleh dikatakan PLTS ini adalah pembangkit listrik yang berbeda. Less maintenance. Jadi proses maintenance itu tidak terlalu rumit seperti pembangkit listrik yang pernah rekan-rekan cintai, misalkan pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga minyak dan gas, pembangkit listrik tenaga uap. PLTS ini cukup melakukan yang saat ini common terjadi adalah untuk operation maintenance. Maintenance itu per 3 bulan itu dilakukan inspeksi. Inspeksi ini terdiri dari sejumlah pemeriksaan mounting, pencanggihan mounting, kebersihan dari sisi energi importer, pengecekan sistem, kita menggunakan thermal gun ataupun thermal drone, dan kita mengecek IP modul yang terpasang di reaktor tersebut, itu ada indikasi-indikasi seperti hotspot atau tidak. Itu juga kita akan lakukan pengecekan suhu dari sisi equipment elektronik. Misalkan LCD, kita batasi maksimal 50 derajat Celcius. Kalau sudah menyentuh angka tersebut, ini ada something. Kita akan melakukan pengecekan secara keseluruhan. Dikhawatirkan yang tadi Pak Teguh sampaikan, adanya melting di sisi connection dari NPVD tersebut. Untuk cleaning ini bisa dilakukan hanya di 2 waktu, di pagi hari atau menjelang sore hari. Ada maksudnya kenapa? 2 waktu. Kenapa di siang kita tidak boleh melakukan cleaning? Kenapa kita juga boleh melakukan cleaning di siang hari? Karena di saat siang hari itu radiasi cahaya atau panas dari terik matahari itu sudah tinggi. Kalau kita lakukan pembersihan PV modul di atas rooftop dengan menggunakan fresh water atau raw material water yang ada, itu akan menyebabkan terjadinya microcrack pada surface PV modul. Karena itu surface-nya itu kaca. Perbedaannya berapa antara suhu air dan suhu saat itu di PV modul? Perbedaannya minus 5 sampai 10 derajat Celcius. Kalau melebihi dari 10 derajat Celcius dari suhu air yang saat itu kita gunakan untuk PV modul versus suhu permukaan dari surface PV modul melebihi di atas 10 derajat Celcius, maka akan terjadi microcrack. Efeknya, waktu terjadi microcrack, nanti PV modulnya nggak bisa generating voltage secara generating voltage. Voltage-nya drop tuh dikit. Pengalaman kami dikitnya itu malah ya sekitar 0,00 sekian persen. Jadi mirip-mirip aja output voltage, masih bermain di 500 sampai 700 voltage. Hanya saja terjadi titik panas yang terpusat sampai tempat tersebut adalah hotspot. Hotspot ini terjadi karena dia microcrack atau PV modul yang terpusat kotornya, misalkan ada di tengah kotornya, ya itu bisa disebabkan kalau ada kotoran burung, ya, nempel di sana tapi tidak dilakukan pembersihan, itu bisa terjadi atau shedding secara kontinu, misalkan dari dahan kartu, ranting PV, tapi ini secara kontinu sehingga menyebabkan titik-titik hotspot. Hotspot ini sangat berbahaya
terhadap PV modul yang akan bisa menyebabkan si PV modul itu mengalami terbakar. Pertama, kedua efisiensi dan output pasti akan turun apabila terjadi output. Ini yang kita sangat hindari. Terkait dengan sistem proteksi, mungkin teman-teman bisa menggunakan kita pasang PV modul gitu. Kalau terjadi ada electrical arcing gitu, tiba insulasinya terkelupas sehingga terjadi arcing atau sparkling atau ada api di atas, atau jangan ada hotspot yang menyebabkan terbakar sehingga terjadilah yang bahasa umumnya korslet gitu. Itu nanti gimana ya sistem PMS itu? Kita dilengkapi dengan sistem proteksi yang namanya anti-landing. Di inverter kita itu ada anti-landing semua. Jadi apabila terdeteksi insulasinya terlepas dan terjadi arcing, itu akan secara otomatis men-stop generating produksi AC, sehingga inverter itu off secara otomatis. Itu dari sistem LNG. Yang tadinya kita ada yang dikatakan secara prinsip itu namanya TIGO. TIGO ini adalah nama untuk tools yang mungkin kadang-kadang mendengar yang namanya rapid shutdown. Itu kita pasang untuk sistem PLS on grid yang ada di rumah. Rapid shutdown ini akan bekerja apabila terjadi something di posisi atas, baik itu fire maupun terjadinya arcing, dia akan menurunkan voltage yang dibangkitkan oleh PV array. Teman-teman kopi ya, antara PV module dan PV array itu pada berbeda. PV module itu bicara per piece, PV array ini adalah rangkaian beberapa PV module yang dilakukan secara series. Sehingga kalau kita bicara series, pasti bicaranya tegangan. Apabila terjadi fire misalnya, kita kan pasti akan melakukan yang namanya emergency response. Gak mungkin tuh langsung kita siram karena output AC voltage-nya masih tergenerate. Mataharinya masih ada, sehingga radiasinya masih voltage-nya masih tinggi. Oleh karena itu kita melakukan dipasangin di rapid shutdown. Jadi apabila terjadi something, rapid shutdown ini yang berfungsi untuk menurunkan tegangan output dari sistem PV array, misalkan dari 700 volt DC akan turun di bawah 100 volt DC. Seperti teman-teman yang ketahui ya, bahwasanya menurut peraturan umum instalasi listrik tahun 2011, untuk tegangan aman yang bisa diterima oleh sebuah manusia, kalau di sistem AC itu maksimal di 50 volt. Untuk sistem DC itu 120 volt DC dengan arus maksimal 30 mili. Itulah jadi si tiga itu atau si resistor itu menurunkan tegangan output dari sistem DC dari PV array tersebut sehingga kita aman untuk melakukan pemadaman selama 3 menit. Untuk prosesnya terkait maintenance sudah disampaikan bahwasanya maintenance strategi itu lebih ada beberapa kriteria yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama ya, kalau breakdown ya kita perbaiki, lebih ke korektif. Ada yang sifatnya hourly atau monthly, itu namanya preventif. Ada juga yang sifat predictive, kita ada yang namanya khusus solar monitoring, sehingga kita bisa melakukan remote monitoring secara mandiri. Apabila terjadi terus ada samping itu akan tergenerate dan kita akan notify dari sistem monitoring kita sendiri. Terakhir, kita adanya proaktif. Kita maunya ada sedikit naik lagi ke strategi dari strategi maintenance. Kita lakukan proaktif maintenance sehingga harapannya kita sudah bisa mitigasi di awal, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa kita antisipasi betul. Tujuannya satu, forecast atau generation KWK production yang di-generate oleh sistem PV itu bisa meet dengan forecast itu ada
dibuat simulasi di dalam PVC atau di sistem yang dikatakan kita kan ada setelah perhitungan media detail engineering design itu pasti akan dihitung secara aspek komersial. Harapannya meet dengan hal tersebut dan pastinya dengan kondisi aman bagi sistemnya sendiri, aman bagi manusia, aman juga bagi lingkungan. Itu adalah salah satu yang disyaratkan oleh undang-undang terkait dengan K3, jadi keselamatan ketenaga listrikan. Salah satunya ada 3 yang disorot: aman bagi manusia, aman bagi lingkungan, dan aman bagi pikiran. Mungkin dari saya seperti itu yang sudah saya sampaikan sama Pak Teguh. Moga-moga bisa memberikan pencerahan dan sedikit gambaran atau sharing semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti akan dilanjutkan apabila ada pertanyaan dari teman terkait dengan sistem PLTS. Semoga harapannya ini kita tidak hanya berhenti di webinar kali ini saja. Jadi kalau seandainya ini ada kesempatan yang waktu, kita akan sampaikan lebih advance lagi. Mungkin sekarang basic, mungkin nanti kita masuk ke sistem desain terkait dengan sistem PLTS. Sekian, terima kasih. Salam berkati. Saya kembalikan ke Bapak Media. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Teguh dan juga Pak Aziz atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan, bisa langsung ditanyakan dan raise hand terlebih dahulu, atau jika ingin disampaikan melalui kolom chat juga bisa. Silahkan. Ya, Pak Muhammad Ali, tadi ada raise hand. Boleh disampaikan pertanyaannya? Halo. Izin saya bertanya untuk memancing pertanyaan dari mahasiswa, mungkin Pak Teguh, Pak Aziz. Ya, untuk Pak Teguh dan Pak Aziz, mungkin pertanyaan saya ini bukan terkait dengan teknisnya Pak ya, terkait dengan opportunity ya untuk mahasiswa ITERA jikalau nanti ingin bergabung atau ingin magang misalkan Pak, magang baik itu di PT-TAN atau mungkin tidak jauh-jauh di PLTS ITERA, kira-kira bagaimana Pak, misalkan ketika PT-TAN ingin melakukan proses maintenance ya untuk PLTS yang ada di sini, itu apakah memungkinkan atau tidak, seperti itu Pak? Oke, Pak Ilham, izin jawab Pak ya, terkait dengan proses. Oh, baik. Ya, ada lagi Pak? Itu saja mungkin Pak. Oke Pak. Iya. Itu dulu Pak. Izin jawab Pak. Terkait dengan proses magang dari mahasiswa ITERA, ini sebenarnya udah beberapa kali pernah diajukan Pak ya. Memang dari dari internal kami, dari Sang Energi, itu sangat open terkait dengan hal tersebut. Hanya saja memang kami ini tidak ada yang standby di area. Jadi terkait dengan sistem magang ini kita boleh diinformasikan prosesnya via email terlebih dahulu. Nanti setelah itu concernnya di apa nih Pak? Maksudnya gimana? Apakah memang kita bisa lakukan secara online seperti ini untuk terkait dengan studi dalam artian tidak secara kontak langsung ke sistem PLTS, tapi seandainya memang kita harus datang Pak ya untuk membawa mahasiswa
untuk visit ke area PLTS dan area investor kita itu sangat dipersilakan Pak. Pengetahuan saya untuk magang ini kan pasti lebih 1 bulan Pak ya. Terus kita perlu bikin yang namanya task force atau task list itu. Kira-kira ini akan di drive seperti apa? Nah, itu kalau memang itu bisa disampaikan pada ITERA, goals-nya itu untuk magang ini. Kita akan lakukan kerjasama Pak untuk misalkan bikin silabusnya dan lain-lain. Sehingga apabila nanti dibutuhkan untuk praktek langsung di lapangan, kita bisa atur schedule waktu. Karena kan ITERA ini Lampung dan Jakarta yang nggak terlalu jauh kalau kita bisa. Mungkin kita bisa set up 1 hari, kita kumpul di area PLTS ITERA, kita bisa langsung melihat secara live, secara langsung sistem PLTS yang secara real terkondisi seperti apa dan produksinya seperti apa, kita nanti sampaikan sistem monitoring yang ada di sana seperti apa, terus nanti sistem alarmnya seperti apa, itu bisa Pak. Itu Pak Ilham. Kira-kira ingin jawab atau ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak Aziz ya untuk jawabannya ya. Jadi nanti bisa kami follow up berarti kalau gitu Pak ya. Sebetulnya Ya, mahasiswa ITERA ini prodi kami gitu ya. Kalau dalam hal perancangan PLTS atap gitu ya, maupun yang ground mount itu sudah, saya kira sudah cukup baik lah Pak ya, karena memang di dalam kurikulum kami itu ada tentang perancangan PLTS. Tapi memang yang harus kami akuin adalah pengalaman praktisnya Pak. Memang pengalaman praktis karena di sini ITERA juga masih baru kan ya, labnya juga mungkin masih kurang memadai untuk memberikan pengalaman praktis mahasiswa. Sehingga itu yang menjadi salah satu topik kami Pak. Jadi kalau bisa digolkan gitu ya, kami bisa terjun visit gitu ke PLTS, itu saya kira sangat baik Pak ya, Pak Aziz dan juga Pak Teguh ya. Nanti mungkin untuk sesi khusus Pak terkait ini Pak ya. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Aziz dan boleh juga Pak Teguh. Terima kasih Pak Ilham untuk nanti visit itu sangat dipersilakan Pak. Nanti kita bisa arrange ini dan kita bisa schedule untuk eksekusinya. Kebetulan juga kita ada kerjasama dengan ITERA lainnya Pak terkait dengan semacam ya, tumbuh jamur. Nah itu kita bisa berpihak juga Pak terkait tersebut. Jadi harapannya sinergi ini tidak terputus pada hari ini saja, tapi sifatnya berkelanjutan. Terima kasih Pak Ilham. Ya baik Pak, maaf ini ada pertanyaan di kolom chat dari Sugiharto Sugih. Pertanyaannya, kalau tegangan dari PV modul itu berapa VDC per modulnya ya Pak? Dan jika dirangkai secara seri, boleh maksimal berapa modul dan berapa VDC? Mungkin dari Pak Aziz atau Pak Teguh boleh dijawab Pak, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Widya. Izin jawab ya terkait pertanyaan tersebut. Nah, untuk tegangan dari PV modul itu berapa VDC per PV modulnya, itu sebenarnya sesuai dengan yang akan kita install sebenarnya. Tapi mengingat kondisi baru-baru ini, para pabrikan PV modul itu mengeluarkan spek untuk per PV modul dengan tegangan VDC ya, atau kita bisa sebut open circuit voltage atau VOC, itu berkisar di 400 hingga 500 VDC. Nah, jadi nanti kita sesuaikan saja apabila kita mau rangkai secara paralel ataupun seri, kita coba cek ke datasheet dari si inverter. Misalkan range dari datasheet inverter itu adalah minimal input DC-nya ada di 800 atau 900. Nah, apabila sesuai datasheet tersebut telah kita penuhi, kita cukup merangkai dalam satu string itu ada 18 ataupun 20 PV modul tergantung dari spesifikasi invert maksimum atau minimum input DC dari si inverternya. Nah, jadi semua tahapan ini memang harus kita cek terlebih dahulu nih, Mas Sugiharto Sugih ya. Jadi sebelum kita merancang
Itu kita coba pastikan dulu sesuai datasheet dari inverter yang pertama. Terus yang kedua, berapa sih kapasitas yang mau kita pasang? Terus yang ketiga, berapa beban yang akan kita akomodir nantinya dari si PLTS ini. Nanti jangan sampai instalasi dari PLTS itu lebih besar daripada beban yang ada di gedung tersebut. Nah, balik lagi ke yang tadi, jadi tegangan VDC itu ada di range 350 hingga 500. Apa bisa kita rangkai secara seri? Bisa, tapi kita harus merefer dulu terhadap dari input input tegangan DC ataupun input arus DC yang ada di inverter. Nah, apabila kita sudah memenuhi spesifikasi tersebut, kita bisa lakukan desain berapa PV modul yang mau kita install dalam satu string, yaitu yang seri ataupun paralel. Lebih kurang sih seperti itu. Semoga dapat menjawab nih pertanyaan dari Pak Sugi atau Sugi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Sedikit menambahkan